cerdas berbagi, cerdas bersinergi, cerdas berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu nikmat, yakni nikmat iman, Islam serta sehat walafiat dan panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan. Salawat bertangkaikan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini mendapatkan syafaat beliau di yaumul mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada yang kami hormati selaku kepada yang kami muliakan Abi Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Syaroni selaku pengasuh Pondok Pesantren Tupadok Khairul Ummah dan Umi Hajah Haryanti, dan yang kami hormati selaku Dewan Guru MTS MA, dan yang kami hormati juga segenap Kepala Kepondokan yakni AA Haji Khairul Umam, dan yang tak lupa juga yang kami hormati dan yang kami sayangi selaku segenap santri putra dan santri putri yang hadir pada hari ini. Sebelum masuk ke rangkaian acara, harus tetap semangat ya sampai acaranya terakhir. Jangan ngantuk, nggak boleh tidur ya. Hari ini ada yang tahu nggak apa namanya bertepatan dengan hari apa? Hari apa? Ya benar, hari ini bertepatan dengan tahun baru Islam yang ke 1443. Baik, untuk mempersingkat waktu acara pada hari ini, mari kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada acara yang pertama yakni sambutan yang akan disampaikan kepada Bapak Wahyudin SPD MM. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang kompak. Coba Bapak ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, yang ganjil biar disukai dan disenangi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dipotong Pak Rahmat.
Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amara wa awjabna bil ibadah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati dan yang kami muliakan, pengasuh Pondok Pesantren Khairul Ummah Syarani, guru kita bersama, orang tua kita bersama, Abina Kiram Dr. Andes Kiai Haji Oman Syarani. Kita doakan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang kami hormati dan yang kami muliakan, Ketua Yayasan Khairul Ummah Syarani Umi Hajah Haryanti selaku Ketua Yayasan Khairul Ummah Syarani. Kita doakan pula semoga beliau dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan juga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Serta tak lupa pula yang kami hormati Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Bapak Dr. Andes Muzabili MPD yang sudah berada di tengah-tengah kita, dan juga yang kami hormati Kepala Sekolah Kepala Madrasah Aliyah Khairul Ummah Bapak Rahmatullah SEMPD yang sudah berada di depan kita pula, dan yang kami hormati dan yang kami muliakan para dewan guru baik sanawiyah dan aliyah dan anak-anakku tercinta yang Bapak banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita dapat berkumpul, bertatap muka, bermuajah dalam rangka memperingati 1 Muharram, tahun baru Islam. Mudah-mudahan dengan memperingati 1 Muharram kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, sehingga kepada para umatnya kita semua. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku tercinta, Pondok Pesantren Khairul Ummah Syarani yang Bapak banggakan, mungkin Bapak tidak panjang lebar karena masih banyak sesi-sesi acara kita, hanya 5 menit dari awal sampai akhir tadi. Pertama, marilah kita tingkatkan iman dan Islam kita, kualitas kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan memperingati 1 Muharram ini, dengan tahun baru Islam ini, kita yakin dan berdoa serta berikhtiar mudah-mudahan di tengah pandemi COVID-19 ini kita diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Di bulan Muharram dan di tahun baru Islam ini, mari kita tingkatkan optimisme kita. Kita gelorakan semangat kita dalam belajar. Walaupun di tengah pandemi ini, jangan sampai berkurang semangat kita, belajar kita, karena dengan gelora dan optimisme kita yakin bahwa pandemi ini akan segera berakhir dari NKRI. Allahu Akbar. Pak Ngaji, Masya Allah. Anak-anakku tercinta yang Bapak banggakan, mungkin hanya itu yang Bapak sampaikan. Kurang lebih Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wahyudin SPDMM yang telah memberikan nasihat, yang telah memberikan sambutan.
Selanjutnya yakni acara yang terakhir, nasihat dan doa yang akan disampaikan oleh Abi dan Umi. Namun sebelum itu kita sama-sama bersolawat ya. Mari semangat gak nih? Kepada tim hadroh, waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Cek sebelum cek. Sembari nunggu susu dan makanan snack, kita mengambil sunnah syariat daripada para wali songo di dalam menyambut tahun ajaran baru Islam. Selalu memulai dengan yang manis-manis, yaitu susu, madu, kurma, bersedekah untuk agar di tahun yang baru hingga akhir tahun nanti diberikan kehidupan yang manis, yang indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Salawat khusus untuk Pak Kepala Sekolah MA, MTS, dan Pak Kabir, juga para dewan guru yang hadir di sini, semua guru-guru kami semuanya yang hadir di sini, semoga dipanjangkan umurnya, bahagia dunia selamat akhir. Man ana laula rabbi ma araftu rabbi wa nabi. Yang hafal lagunya kita bersolawat buat guru-guru kita semuanya, terkhusus untuk Abi dan Umi. Man ana man ana kaifa sama-sama ya. 1, 2, 3.
santriku, nanti kalian di rumah akan merindukan guru-guru kalian. Demi Allah, kalian akan merindukan abi, umi, dan para guru-guru kalian saat kalian berada di pondok pesantren. Maka kalian harus selalu mendoakan agar guru-guru kami, abi dan umi seluruhnya diberikan panjang umur, sehat walafiat, usianya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan usianya, sehatkan badannya. Panjangkan usianya, sehatkan badannya, supaya bahagia menyertai
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi yang semua putra minumnya dan putri sama-sama minumnya ya. Tim hadroh doang yang nggak dikasih minum nggak apa-apa. Nanti tim hadroh mah susunya langsung dari sapinya ya. Bang Adit, Bang Wahid, Bang Topan, Habib Iwan. Alhamdulillah di pondok kita kehadiran Habib bin Iwan As-Sogaf, kemudian bin Patr Al-Hadas. Biar nanti semua sudah kebagian susu, niatnya bareng-bareng minum susunya sembari baca bismillah di awal, kemudian kita sholawat, kemudian hajatnya yang baik-baik di awal tahun hingga nanti di akhir tahun semoga diberikan selalu hidup yang manis oleh Allah sepanjang masa. Jadi itu niat bagaimana para wali, para orang-orang soleh di saat tahun baru ajaran Islam memakan, meminum sesuatu yang manis-manis hingga selesai perayaan tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah sebagai simbol isyarat agar hidup kita selalu diberikan yang manis oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat yang manis oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah, selamat, manfaat, ilmu yang manis dunia dan akhirat. Sudah pegang semua susunya? Tim Agro, siapa yang belum? Masya Allah. Tim yang putra belum semua? Iya. Tim susu, ayo. Tim susu, ayo. Sembari nunggu, mau salawat lagi apa diem aja? Mau salawat lagi apa diem aja? Salawat apa yang belum tuntas? Hah? Hafal semua salawatnya, hafal semua enggak? Ya enggak apa, dengerin aja, niat batin saja salawatnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah keberkahan di tahun-tahun yang akan datang, khususnya di tahun baru Hijriah ini, dengan berkah baginda Sayyidina Muhammad, dengan berkah para wali-wali Allah. Kami memohon hajat kami dikabulkan oleh-Mu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama diminum susunya. Minum susunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manis-manis amis gitu ya. Selanjutnya acara yang terakhir, yakni nasihat dan doa yang akan disampaikan oleh Abi Nakirom Dr. Andes Kiai Haji Omar Syahroni dan Umi Hajah Haryanti. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Nasihat yang akan dibawakan oleh Abi bertemakan sejarah Tahun Baru Islam. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat dan yang sangat kami muliakan Abi beserta keluarga besar, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Khairul Ummah Bapak Nur Jabidi beserta keluarga besar, Kepala Sekolah Madrasah Khairul Ummah Aliyah Bapak Rahmatullah beserta keluarga,
Bapak Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Pak Wahyudin beserta keluarga, dan seluruh para asatid, pembina, pengabdi, juga wabil khusus Dewan Guru beserta keluarga besar, serta anak-anakku santri putra dan santri putri yang sangat kami muliakan. Mudah-mudahan di tahun baru ini Allah senantiasa memberikan kita ridhonya, rahmatnya, dan keberkahannya. Juga kita mengambil sunnah Rasul, sunnah para wali, bahwasanya diajarkan di tahun baru ini kita minum susu, makan yang manis-manis. Itu katanya kita bermohon juga supaya hidup kita seperti susu manis dan putih, dan mudah-mudahan hidup kita ke depan lebih baik dari sekarang. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian dan Dewan Guru beserta Dewan Pimpinan Pondok Pesantren Terpadu Khairul Ummah yang Abi banggakan, bulan Muharram adalah merupakan bulan awal tahun. Bulan Muharram adalah bulan yang penuh dengan perjuangan. Bulan Muharram juga adalah merupakan awal tahun yang disebut Hijriah. Berarti kalau kita menyambut bulan Muharram, berarti kita menyambut Hijriah. Kalau kita berbicara dengan bulan Muharram dan Hijriah, berarti kita diingatkan dengan hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Lalu kenapa kita menyambut tahun baru Hijriah? Banyak alasan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dari sisi historis sejarah. Dengan adanya bulan Muharram, maka identik dengan hijrahnya Nabi. Dengan adanya hijrah, maka kita perlu punya semangat hijrah. Lalu apa yang ada di dalam semangat hijrah? Kita lihat di dalam sejarah Rasulullah SAW. Sebelum kita mengungkap sejarah, tentunya kita harus tahu dulu apa itu hijrah. Hijrah secara bahasa adalah hiya intiqalu halin ila halin ukhra. Artinya perpindahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, tentunya kondisi yang lebih baik. Tapi kalau kita bicara tentang hakikat hijrah, intinya adalah Rasulullah SAW bersabda, al-muhajiru man hajaro ilaihi bih. Artinya hijrah itu adalah seseorang yang betul-betul sanggup meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya menuju kepada ketaatan yang diridhoinya. Kalau kita gabungkan antara pengertian hijrah secara bahasa dan hijrah dengan hakikat makna yang sebenarnya, maka melahirkan satu pelajaran bahwa hijrah bagi umat yang beriman hukumnya adalah wajib. Mengapa hijrah itu wajib? Anak-anak santri yang tadinya malas, mari kita hijrah,
meninggalkan sifat kemalasan menuju kepada giat, semangat, optimisme. Yang tadinya anak santri tidak mau bodoh, maka dia harus hijrah, tinggalkan kebodohan itu. Karena kebodohan bagaikan penjajah, rasa malas penjajah yang harus disikat habis. Demikian pula bercanda, bergurau ada tempatnya. Ketika sedang belajar, hijrahlah untuk semangat berjuang mencari ridha Allah, menuntut ilmu, mendapatkan ilmu manfaat. Kalau itu dilakukan hijrah arti sebenarnya, maka berarti hijrah memberikan makna identik dengan kesuksesan, identik dengan keberhasilan, identik dengan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Pertanyaannya, why? Mengapa hijrah begitu hebat? Hijrah begitu hebat karena di dalamnya ada makna inspiratif, memberikan ilham kepada kita. Bayangkan dan catat dalam sejarah ketika Rasulullah beserta para sahabat pindah dari Mekah ke Madinah, ada inspiratif di dalamnya, sebuah ilham yang luar biasa, yaitu menggabungkan antara dunia dan akhirat, menggabungkan antara muhajirin dengan ansor. Maka inspirasi di sini, ilham, memberikan makna kalau umat Islam ingin sukses, ingin bahagia, ingin menang, maka kuncinya segera kalian hijrah. Inspirasi jelas dengan hijrah itu Rasulullah beserta para sahabat meninggalkan Mekah menuju Madinah, bukan hanya sekedar inspiratif, tetapi ada makna yang tersurat dan tersirat, ada integratif. Artinya apa? Kebersamaan, kesatuan antara ansor dengan muhajir. Ketika umat Islam bergabung, bersatu antara muhajir dengan ansor, maka disitulah letak kekuatan, inti kemenangan dan inti kesuksesan. Demikian pula pondok pesantren terpadu Khairul Ummah menggabungkan antara sains dan juga iman, ilmu agama. Ketika ini sudah bersatu, maka sesuai dengan ungkapan orang-orang ahli mengatakan science without religion is black. Jadi kalau ilmu tidak disertakan, tidak dikolaborasikan dengan ilmu agama, maka yang ada is black. Dia akan buta, dia akan gelap, dia juga akan mentok, dia tidak akan sukses baik dunia maupun akhirat. You understand? Nah, yang penting dengerin aja dulu. Anak-anakku sekalian, hijrah itu ternyata bukan hanya sekedar memberikan inspiratif, integratif, tetapi hijrah juga memberikan faktor sublimatif. Kenapa dikatakan sublimatif? Artinya hijrah bukan hanya berdimensi duniawi, hijrah bukan hanya sekedar materi tentang keduniaan, tentang materi, material, tetapi hijrah juga di dalamnya ada makna ukhrawi. Ketika digabungkan antara duniawi dengan ukhrawi, maka istilah Abi ada 3 unsur yang akan timbul: dan, din, dun. Apa itu dan? Dunia show punya penampilan, lihat Abi jelek tapi gagah, kata Umi. Betul? Artinya seorang santri manakala dia berkolaborasi dengan ilmu umum,
seperti Pondok Pesantren Terpadu Khairul Ummah, agamanya mantap, kemudian dandannya hebat, lalu kecerdasannya tidak bakal tertinggal oleh yang lain. Oleh karena itu dikatakan sublimatif, artinya hijrah itu mengandung makna duniawi dan ukhrawi. Yang lebih hebat lagi anak-anakku sekalian, hijrah ini adalah berdimensi futuristik. Wow, keren. Apa itu futuristik? Futuristik artinya berdimensi ke depan, aktual. Artinya hijrah sampai kapanpun istilah itu tidak akan pernah kadaluarsa, tidak akan pernah bau busuk, tidak akan pernah basi. Dia selalu aktual, dia selalu apa itu istilah bahasa kitanya, segar, enak, dan pas. Itulah futuristik. Disebut futuristik karena hijrah betul-betul sampai kapanpun tidak pernah tertinggal oleh istilah-istilah yang lain. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, dengan memperingati semangat hijrah, maka Abi berharap kepada kalian mendorong ada inspiratif, mendorong supaya kalian punya kreatif, inspiratif, diberikan ilham oleh Allah lewat ruh agama supaya Anda dan bisa punya penampilan dunianya supaya banyak, din agamanya supaya mantap. Itulah lewat semangat hijrah tahun baru. Maka menyongsong tahun baru yang sekarang untuk masa yang akan datang, kalian harus mendapatkan inspirasi dari ruh agama, ruh pondok pesantren. Kalian harus bangkit karena Abi punya pengalaman. Survei membuktikan kalau kalian di pondok pesantrennya ada semangat berjuang, semangat hijrah, Abi punya keyakinan. Oke, sombongnya kalian bandingkan dengan sarjana umum dari luar, sarjana ekonomika, sarjana hukumkah, sarjana yang lainkah, dengan Anda yang tinggal di pondok pesantren, sarjana agama, Anda mantap agamanya, Anda juga pelajari ilmu umumnya. Ketika kalian ada di masyarakat, boleh Anda bandingkan, Andalah yang akan menjadi bintangnya di masyarakat. Percaya atau tidak, survei membuktikan. Yang penting Anda punya moralitas, punya kualitas, punya cerdas. Atau dibalik, cerdas, moralitas, dan punya kualitas. Cerdas, IQ-nya cemerlang, moralitas, akhlaknya bagus, punya kualitas, di dalamnya tidak kosong, penuh dengan isi yang brilian. Kalau itu dilakukan oleh Anda begitu pulang ke halaman, ke kampung masing-masing, Andalah akan jadi bintangnya. You understand? Umi mau nambah? Ntar Abi dulu selesaikan. Pertama, inspiratif. Yang kedua, tadi kreatif. Yang ketiga, ternyata hijrah juga mendorong kepada kalian supaya punya motivatif. Apa itu motivatif? Targetnya apa? Tujuan endingnya apa? Sanangkan dari sekarang oleh kalian. Saya menuntut ilmu di pondok pesantren, saya targetkan pertama, cari ridha Allah. Kedua, cari selamat di akhirat. Ketiga, agar agama Allah hidup. Keempat, agar agama Allah langgeng. Kelima, agar kebodohan saya, kebodohan orang lain hilang. Yang keenam, aku akan mensyukuri sehatnya badan dan akal pikiran. Wow, keren.
Kalau itu dilakukan oleh kalian, Abi punya keyakinan kalian akan hebat hari ini dan hari esok yang akan datang. Ini saja yang Abi sampaikan, tidak perlu banyak. Sekarang giliran Umi nasihat untuk kalian, monggo. Ya, anak-anakku sekalian, juga para guru dan semua yang hadir di sini. Tadi nasihat sudah banyak dari Abi, rasanya tidak perlu ditambah nasihat lagi. Yang tadi Abi sudah katakan, kita harus punya akhlakul karimah, jangan sampai jadi orang bodoh, yaitu cerdas dan berkualitas. Itu adalah nasihat yang paling bagus semuanya. Umi cuma mengingatkan karena 1 Muharram sampai di bulan Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa yang kita ketahui, kalian ketahui semuanya, bahwasanya ada di antara peristiwa-peristiwa yang paling bagus ya di peristiwa zaman Rasulullah, zaman Nabi Allah. Di situ ada di bulan Muharram ini, yaitu tanggal 10 ya, kebanyakan tanggal 10 itu yang disebut Asyura. Kalau orang Jawa malam suro ya, kayaknya kalau di Jawa itu dibilangnya malam 1 suro, itu serem. Siapa tuh orang Jawa? Umi itu dulu kalau 1 malam suro nggak boleh kemana-mana, katanya serem gitu, jadinya takut, nggak tahu udah kenapa. Ternyata suruh ibadah. Iya, ternyata orang tua itu nyuruh di dalam rumah itu, ya iya suruh ibadah, kata Abi, suruh melaksanakan kebaikan-kebaikan. Karena di bulan Muharram ini, terutama Asyura, itu Nabi Yunus ya, kalian tahu Nabi Yunus itu ditelan oleh ikan paus 40 hari 40 malam. Itu kalau Allah tidak berkuasa nggak mungkin hidup, tapi karena Nabi Allah, orang yang dekat dengan Allah, di dalam perut pun hidup, tidak ada nasi, tidak ada apa-apa. Nah, di hari Asyura itu Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah ya, dimuntahkan oleh ikan paus ke dunia kembali. Nah, salah satu peristiwa yang penting itu Nabi Yunus nih ya, iya. Apalagi santri nggak di dalam perut itu, jadi bebas aman. Iya, iya, Nabi Yunus aja di dalam perut paus gelap, nggak ada lampu, nggak ada makanan, nggak ada apa, tapi karena dekat dengan Allah ya, dia bersyukur kepada Allah, apapun yang diberikan oleh Allah dia terima, maka Allah berikan keselamatan. Harus 1 hari pondok udah nangis belum nih? Iya, kalian di sini terang ya, mandi walaupun nyantri tetap bisa mandi, bagi waktu ya, jangan takut nggak mandi busuk. Kalau santri mah nggak mandi juga tetap wangi sedep, kan wudhu terus ya. Kalau nggak sempet mandi, udah nanti waktu-waktu yang lain nggak perlu nunggu ngantri ya. Ya, bergantian waktunya ya. Di sini orang tua kamu punya apa WA apa namanya, ngechat dari pembina pengen dibawain apa, pasti dibawain, masih nggak betah juga ya. Itu menandakan kalian yang nggak betah, berarti jiwanya, hatinya itu kurang dekat kepada Allah, kurang berterima kasih kepada Allah, kurang bersyukur. Orang yang tidak bersyukur nanti Allah akan beri ajab. Nauzubillah min dzalik. Mau dikasih ajab sama Allah? Mau? Kalau orang yang bersyukur kan sama Allah akan ditambah nikmatnya ya. Diajarin kan begitu sama guru dinia, sama guru sekolah ya. Paling anak baru nih
kelas 7 kali yang belum diajarin sama anak SMA dari SMP dari luar. Ya, tapi udah tahu sekarang di sini bahwa Allah akan menambah nikmat kalau kita bersyukur. Kalau nggak bersyukur, Allah akan memberi azab, siksaan, disiksa artinya. Mungkin gak betah, mungkin ini banget, ingin kesel banget, pengennya marah-marah dulu. Itu siksa dari Allah itu. Hidupnya nggak tenang. Bukan disiksa sama Allah tuh cuma di akhir neraka. Di dunia juga kalian disiksa jiwanya karena tidak bersyukur. Kan sejarah-sejarah membuktikan para nabi berjuangnya. Nabi Ibrahim ya dibakar, iya dibakar oleh Raja Namrud karena Nabi Allah Ibrahim menghancurkan seluruh berhala di sana. Marah Raja Namrud karena Tuhannya dihancurkan, makanya dibakar hidup-hidup. Tapi karena Nabi Ibrahim dekat sama Allah, dia bersyukur, dia berserah diri kepada Allah, Allah selamatkan kalian juga. Kalau di sini bersyukur, berserah diri kepada Allah bahwa kalian kesini itu yang mengiring bukan umi, bukan abi, bukan orang tua kalian, bukan guru-guru kalian. Kalian kesini itu pada hakikatnya Allah yang telah berkehendak. Apapun di alam dunia ini, kalau Allah nggak berkehendak, kita nggak bakalan ketemu. Kalian nggak mungkin di sini kalau Allah tidak berkehendak. Entah di mana. Tapi Allah berkehendak di sini, ya udah. Apa sih yang kalian susahkan? Apa sih yang kalian pusing? Apa yang kalian gelisahkan? Udah, terima aja, bersyukur, berserah diri kepada Allah. Kalau nggak kebagian makan, jangan nangis. Cari itu ke dapur, ada Mama Ana, ada Bude, ada Om Yayan Pak Satpam, ada Kak Munir, ada orang koperasi bilang, aku belum kebagian makan, tadi mandi, aku turun makannya habis ya. Jangan sampai enggak makan, ntar sakit perut, sakit, orang tuanya bingung, bikin bingung orang tua. Jangan ya, kasihan orang tua di rumah ya. Terus ada lagi peristiwa yang mana di Asyura ini diselamatkan oleh Allah. Nabi Nuh ya, Nabi Yusuf, banyaklah. Nabi Nuh, kenapa tuh Nabi Nuh? Selamat dari apa Nabi Nuh? Dari banjir besar ya, karena Allah marah. Umat Nabi Nuh diajak beriman, gak mau sama Nabi Nuh, termasuk anak istrinya. Nabi Nuh suruh pergi bikin perahu besar. Ternyata Allah mau memberikan banjir bandang. Nah, disitulah umat Nabi Nuh yang beriman selamat naik perahunya Nabi Nuh. Begitu pula Nabi Nuh selamat. Yang lain yang nggak beriman kena azab, terlelap ke banjir bandang atau air bah. Nabi Yusuf, kalian tahu Nabi Yusuf di penjara nggak salah? Ya, kenapa? Karena difitnah oleh istrinya raja, katanya apa? Menggoda. Padahal yang menggoda itu bukan Nabi Yusuf, tapi istri raja, karena Nabi Yusuf terlalu ganteng. Di sini siapa tuh yang ganteng? Ustadz Wes. Emang ada Ustadz Wes? Kayaknya kalau Ustadz Wes ada idolanya. Ya, saking melihat kegantengan Nabi Yusuf, ya, Siti Julaiha jatuh cinta. Berbuat macam-macam Nabi Yusuf yang dipenjara. Nah, dibebaskannya di Asyura, yaitu 10 Muharram. Banyak lagi Nabi Sulaiman, kerajaannya juga terus
Nabi Adam tobatnya diterima di 10 Muharram atau Asyura. Pokoknya banyak deh peristiwa yang di malam 10 Muharram di Asyura itu. Jadi Umi mengingatkan kepada semuanya, termasuk pada diri Umi sendiri. Zaman Rasulullah itu orang Yahudi puasa di malam Asyura, di hari Asyura yaitu 10 Muharram. Yahudi puasanya 1 hari. Kalau kita umat Islam Rasulullah nggak boleh mengikuti orang Yahudi. Jadi kita puasanya boleh 2 hari atau 3 hari. Ya, kita puasanya dari jam tanggal 9, 10, 11 boleh. Ya, atau mau nggak kuat 3 hari, 2 hari aja, tanggal 9 dan tanggal 10. Ya, diingetin ya nanti teman-teman semuanya, biar kita juga seperti para rasul, para nabi diselamatkan dari apapun yang akan mengganggu kita, kehidupan kita yang membuat kita tidak berkah dan yang membuat kita nanti celaka di akhirat. Ya, itu saja pesan Umi. Sekali lagi kita saling mengingatkan, mudah-mudahan kita sehat semuanya, bisa mengikuti sunnah Rasul puasa tanggal 9, 10, 11. Kalau nggak bisa ya tanggal 9 atau 10 atau tanggal 10 dan 11. Itu saja semuanya. Terima kasih. Ya, Abi silakan mau melanjutkan. Sedikit Abi mohon doanya kepada semuanya. Insya Allah besok akan mengecor lantai keempat. Tuh kelihatan dari sini tuh, ya, ya. Nggak kelihatan, ini dari sini kelihatan. Insya Allah besok akan mengecor lantai keempat. Mohon doanya agar yang kerja sehat selamat, kemudian yang donaturnya diberikan rezeki yang melimpah ruah, dan semoga juga sehat dan panjang umur, berkah untuk khairul ummah makin berkah. Guru-gurunya, pengabdinya, semua santrinya, Abi Umi sekeluarga, semua anak cucu, mudah-mudahan berkah insya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sebelum acara terakhir akan dibawakan doa penutup dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah, yakni Bapak Rahmatullah SE. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri, siswa dan siswi semuanya, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di awal bulan tahun Hijriah ini, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rendah diri dan menundukkan hati kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil
العالمين حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا يعادل نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك أعلى الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال بقوتك وقدرتك يا عزيز ويا متعال اللهم صل على سيدنا محمد اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وكرم جودك المؤلم وهذا عن جديد قد أقبل أسألك العصمة به من الشيطان والأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستغفار بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين إلهي أنت المقصود ورضاك مطلوبي آتنا محبتك ومعرفتك بإذن الله ورضا الله من نيات الخير. Keluarga besar Pondok Pesantren Terpadu Khairul Ummah bihasil maqasidana wa balligh muradana bil khair Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahmatullah SNPD. Acara demi acara pada hari ini telah kita lalui bersama. Kami berdua selaku MC memohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata ataupun salah sikap. Kurangnya dari kami, lebihnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum bihi ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.